Baiklah, yang pertama yaitu tujuan pada praktikum kali ini. Adapun tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk menentukan struktur kulit. Selanjutnya untuk menentukan perbedaan antara kulit tebal dan juga kulit tipis. Baiklah, selanjutnya yaitu teori, yang mana di sini sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar, keringat, dan juga produk-produk lainnya. Di sini kita akan membahas tentang organ integumen yaitu kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Di sini pada manusia hampir seluruh lapisan tubuh terluarnya ditutupi oleh kulit. Kulit memiliki fungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus atau keratinasasi dan pelepasan sel kulit ari yang sudah mati, respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet dan juga memberikan warna pada kulit itu sendiri. Pada kulit terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah epidermis, selanjutnya dermis, dan juga hipodermis. Epidermis ini merupakan bagian terluar dari kulit. Lalu di bawah epidermis akan terdapat dermis, yang mana di sini terdapat sel-sel dan pembuluh darah. Dan terakhir adalah hipodermis. Adapun metodologi praktikumnya adalah yang pertama waktu pelaksanaan dilaksanakan di rumah praktikan masing-masing dan disesuaikan untuk agar dapat melaksanakan diskusi dengan baik. Alat dan bahannya adalah berupa satu video pembelajaran dan selanjutnya diskusi pada Zoom meeting. Adapun langkah kerjanya adalah setelah kami menonton video yang dikirimkan oleh ibu, lalu kami mendiskusikan apa saja yang hal-hal penting yang terjadi di dalam video. Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum kali ini adalah yang pertama adalah struktur kulit. Nah, kulit di sini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar kulit yang terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfa. Oleh karena itu, semua nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama adalah stratum corneum. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin. Makin keluar, letak sel makin gepeng, seperti sisik lalu terkelupas dari tubuh. Nah, selanjutnya yaitu stratum lucidum. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapisan sel yang sangat gepeng dan bening. Membran yang membatasi sel-sel tersebut sulit terlihat, sehingga lapisan secara keseluruhan seperti kesatuan yang bening. Yang ketiga adalah stratum granulosum. Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng dan inti di tengah, dan sitoplasma berisi butiran atau granula atau keratohyalin atau gabungan dari keratin dan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang keempat, stratum spinosum. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk kubus poligonal. Inti terdapat di tengah dan sitoplasmanya berisi berkas atau serat yang terpaut pada desmosom atau jembatan sel. Yang kelima adalah stratum malpighi. Unsur-unsur lapisan taju yang mempunyai susunan kimia yang khas. Ini bagian basal lapisan taju yang mengandung kolesterol dan asam amino. Stratum malpighi merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang berbatas dengan dermis. Di bawahnya dan terdiri atas lapis sel berbentuk kubus.
Di antaranya sel epidermis terdapat melanosit. Selanjutnya lapisan dermis. Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum reticularis, yang mana stratum papilaris merupakan tersusun dari lebih longgar, ditandai dengan adanya papila dermis dan jumlahnya bervariasi. Jumlahnya banyak dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Sebagian besar papila mengandung pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir saraf sensorik, yaitu Meissner. Tepat di bawah epidermis, serat-serat kolagen tersusun rapat. Yang selanjutnya adalah stratum reticularis. Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat irregular. Pada bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka. Rongga-rongga di antaranya terisi jaringan lemak, kelenjar keringat, dan sebasea, serta folikel rambut. Selanjutnya, lapisan yang terdalam adalah hipodermis. Sebuah lapisan subkutan di bawah reticularis dermis disebut dengan hipodermis. Ia merupakan jaringan ikat longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu dengan dermis. Pada daerah tertentu, seperti punggung tangan, lapisan ini memungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Struktur kulit yang merupakan bagian dari sistem integumen selanjutnya adalah rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat tumbuh rambut. Adapun fungsi dari folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh dari kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Dan selanjutnya, rambut dapat mengontrol suhu tubuh untuk melindungi kulit dari cedera. Selanjutnya adalah kelenjar minyak, atau biasa disebut dengan kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea merupakan kelenjar holokrin yang terdapat pada seluruh kulit yang berlambut. Hampir semua kelenjar sebasea bermuara dalam folikel rambut, dan ini terletak pada bagian dermis. Kelenjar keringat merupakan salah satu bagian dari struktur kulit, yang mana kelenjar keringat ini akan menghasilkan keringat yang akan bermanfaat untuk tubuh, dan biasanya kelenjar ini terdapat pada bagian stratum corneum pada lapisan epidermis kulit. Kelenjar keringat terbagi atas dua. Yang pertama adalah kelenjar ekrin dan yang terakhir adalah kelenjar apokrin. Struktur kulit selanjutnya adalah pembuluh darah dan juga ujung saraf, yang mana pada kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit, sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung syaraf berfungsi mengirim sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, dan mati rasa pada tubuh. Kulit tebal. Kulit tebal mengandung banyak kelenjar keringat namun tanpa folikel rambut, dan juga kelenjar sebasea atau serat polos yang disebut musculus erector pili. Kulit tebal memiliki lapisan epidermis 400 sampai 1400 mikrometer. Kulit yang tebal cocok berada pada telapak kaki dan juga telapak tangan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan gesekan atau tekanan terhadap bagian kulit tersebut, dan yang biasanya terjadi pada telapak kanan dan juga pada telapak kaki. Pada kulit tipis terdapat folikel rambut dan stratum papillae dermis, melalui erector pili. Nah, kulit tipis ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda pada lapisan epidermis yang bervariasi dari 75 sampai 150 mikrometer. Terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan juga telapak kaki.
Kesimpulannya, dari praktikum ini dapat diketahui bahwa kulit merupakan suatu sistem integumen terbesar yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, di sini kulit terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, dan lapisan hipodermis. Nah, pada manusia juga terdapat 2 jenis kulit berdasarkan ketebalannya, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Ini berbeda letaknya pada setiap bagian tubuh manusia. Sekian penjelasan tentang praktikum sistem integumen. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.